Assalamualaikum guys. Jujur, gue cerita ya. Gue jadi agak jarang nongkrong di sini karena masih trauma, sumpah. Jadi tiap gini tuh ngebayangin yang udah nggak ada. Jelek sih, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Cuma bayangin lagi aja ini konsep kedepannya. Jadi gue tuh mau mikir-mikir konsep kedepannya kayak gimana. Ini udah banyak banget masukan-masukan mengenai konsepnya apa. Sampai ada yang datang sini juga kan. Bahkan dia udah sampai level gambar dan lain sebagainya, pengajuan budget dan sebagainya. Banyak juga yang memberikan, udah masukin aja ikannya, jangan itu lagi. Ada yang ngomong lagi, banyak sekali dia mau masukin itu ikan Dutch arwana free buat gue. Tapi gue juga lagi mikir takutnya justru jadi kebanyakan kayak kemarin lagi gitu. Tapi ya yang gue pikirin adalah ini lagi syuting. Maaf, ada yang mau saya omongin sebentar. Kamera lagi on apa? Aduh, kalau bisa sih ya di off dulu lah, ini soalnya penting banget Pak. Kenapa? Sebelumnya Tutup. Gue pikir masalah Megatank sudah selesai dan udah bisa move on semuanya. Ternyata ada yang masih terganjal. sebelumnya saya minta maaf Pak. Apa lagi? Semenjak kejadian apa itu Megatank-nya ikannya habis, saya kerja jadi nggak enak banget Pak. Apa yang saya kerjain, apa yang saya, bahkan semuanya saya jadi nggak semangat. Terus saya itu udah merasa bersalah banget Pak. Jadi saya minta maaf, saya pas kebetulan juga saya mau pamit Pak. Mas, Ini saya nggak main-main Pak, ini saya serius. pamit gimana? Ini kan saya juga apa namanya ya, udah kerja udah nggak ini banget, udah nggak nyaman, udah nggak enak banget. Gara-gara kemarin. Gini ya, jujur, pas lagi kejadian, gue pengen marah banget sama lu. Pengen marah banget. Karena hal sepele itu lu nggak mungkin lupa, harusnya tuh lu nggak lupa. Makanya gue juga sampai mau ngingetin sampai gue nggak jadi, karena gue pikir lu tuh udah jago banget, udah nggak mungkin hal sepele kayak gitu bisa sampai lupa. Iya, makanya itu saya merasa bersalah banget Pak. Lu sampai gak masuk juga kan abis itu kan? Itu saya udah malu gimana saya masuk sih. Tiap saya kasih makan ikan, kasih makan Megatank juga kan udah kenangannya udah ini semua Pak, udah. Ya bukan lu doang, gue juga sama kali. Terus lu mau lari dari tanggung jawab gitu? Ini bukannya lagi dari tanggung jawab Pak, tapi kan pokoknya semangat saya udah hilang semuanya Pak. Walaupun kesalahannya itu sangat fatal, tapi dan itu semuanya yang saya kerjakan di sini tuh udah nggak ini. Justru makin buruk lagi. Lu udah kayak kemarin gitu, udah. Gue nggak marahin lu juga kan? Iya. Lu lemas, shock, sama-sama shock, ya udah. Tapi gue nggak mau lu tambah kesalahan-kesalahan lain. Nah kemarin-kemarin gue juga lihat, kenapa jadi nggak semangat gini sih? Justru jadi kesalahan satu, ngerembet kesalahan-kesalahan lain, jadi kayaknya nggak semangat. Kenapa? Kalau gini justru jadi memperburuk keadaan. Dari tadinya gue maafin, jadinya kesel.
Apalagi sekarang, lu mau pulang ke kampung, nggak boleh. Lagi situasi gini justru lu bisa nyebarin virus di kampung, walaupun lu mungkin negatif, tapi takutnya lu enggak. Maaf Pak, saya udah nggak ini banget Pak, udah. Saya juga ditanya sama istri, kenapa kamu pulang jadi kayak gini, biasanya semangat, biasanya sama anak juga nyapa, gendong, kenapa sekarang jadi gini. Terus saya ditanya, saya mak, kerja udah nggak enak banget mak, kesalahannya soalnya udah bukan biasa lagi, ini udah kesalahan yang besar banget. Ya udahlah, udah itu kesalahan, udah anggap aja kesalahan bersama. Lu salah, jelas, gue juga salah karena nggak ngingetin. Nggak bisa Pak, itu salahnya tetap saya Pak. Itu gak ada yang salah, orang lain pun nggak ada, orang lain pun nggak ngecek, nggak ini karena mereka. Lu tega ninggalin lihat, ninggalin nih, lu tega. Justru ini yang bikin setiap saya ngeliat ini Pak, jadi ingetan saya itu Ya gue selalu juga. Lu tadi nih kamera on nggak apa-apa ya? Gue udah tadi lagi ngomong. Jangan itu on nggak Pak Sabril? Iya. Udah nggak apa-apa, nggak. Gue tadi lagi cerita, ini gue jadi jarang nongkrong di sini ya kan? Biasa gue dikit nongkrong Ya, sini. justru itu Pak, yang bikin saya itu merasa bersalah banget. Jadi saya itu setiap saya jalan ke situ saya cek Bapak lagi di mana ya. Terus saya cek lagi di sini, ya Allah kasihan banget Bapak ya, merasa kehilangan banget. Terus justru itu saya merasa kesalahan saya itu nggak bisa ini Pak, nggak bisa dimaafin sendiri, diri sendiri saya merasa bersalah banget Pak. Justru makanya saya kepengen untuk sementara ya keluar dulu, saya pengen pulang dulu untuk menangin pikiran gitu Pak. Tolong Pak ya. Kalau mau cuti dulu boleh, tenangin dulu. Tapi kalau lu berhenti, apalagi pulang kampung enggak. Pulang kampung enggak gara-gara situasi seperti ini. Berhenti juga gue nggak mau. Kita udah saudara, Pi. Enggak. Ini kan untuk ketenangan kita juga Pak. Jadi kan pas pokoknya saya udah nggak ini lagi Pak lah, udah nggak enak banget, perasaan saya udah nggak nyaman, udah. Udah nggak apa-apa. Gue marah nggak? Enggak kan? Justru itu saya Kalau gini gue marah loh. Kalau gini gue marah loh, Pi. Beneran loh. Marahin sekalian. Enggak. Gini kalau gini dulu gue marah sama lo. Udah salah, kabur. Ya bukan saya menghindari dari kenyataan saya bersalah Pak. Ya udah, dengan lu ngurusin lebih bener lagi. Dan biasa juga lu kan bener selalu. Kesalahan itu kecil emang berakibat fatal. Jangan diulangi lagi. Udah, fokus. Kalau gini gue jadinya bete banget sama lu. Lu kan udah kerja, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Kalau gini, Tapi yang dulu keluar kan bukan masalah binatang Iya. sebesar ini loh Pak. ya udah. Ya kalau kayak gini aja, Coba bukannya saya kenapa tuh rasa kasihannya gitu Pak, kasihan ya Allah benar-benar kehilangan banget, benar-benar ini terus saya itu bersalahnya jadi merasa nggak ini banget. kalau lu nggak mau ngelakuin karena buat gue, lu lakuin buat ikan-ikan ini deh. Lu urus lagi sampai mereka sehat lagi, udah. Sampai binatang-binatang lain sehat terus. Ini udah jadi anak-anak lu juga, Pi. Udah jadi sahabat-sahabat gue juga. Udah, istighfar, udah. Intinya gue gak marah, intinya gue udah maafin. Gak terucap marah sekata pun kan saat itu kan? Enggak, itu justru yang saya kagumin Pak. Jadi justru saya yang merasa nggak enak banget, kesalahan saya udah sebesar itu dan menimbulkan kerugian yang sangat banyak. Tapi kenapa Bapak nggak marah, malah kayak gitu? Nah gue sekarang marah gara-gara lu mau lari. Ya nggak lari Pak, maksud saya itu tuh biar ini tenang pikiran. Udah. Intinya kagetnya elu sama kayak kagetnya gue. Shocknya elu, shocknya gue juga. Ya udah. Intinya sekarang fokus lagi. Kalau mau ngambil cuti dulu boleh. Tapi intinya sih lu harus kerja lebih fokus lagi.
tunjukkan rasa bersalah lu dengan kerja lebih baik lagi. Udah gitu aja. Emang udah bagus kok lu. Tapi untuk sementara saya nggak bisa langsung terima ini Pak, nggak bisa langsung terima, maksudnya ya saya nggak jadi keluar, tapi mau saya pikirkan dulu. Saya juga nggak bisa langsung terima, ya udah saya nggak jadi, nggak bisa, tetap saya harus pikirkan. Udah. Minta maaf Pak. Makasih. Kamera on kan tadi kan? Kok jadi dia yang mikirin? Kok jadi dia yang mutusin, bukan gua? Dia bilang tadi apa? Ya udah nanti saya pikirin lagi. Saya belum. Kok jadi dia yang mutusin? Gimana ini? Lo on kan tadi kamera? Jadi gue tuh kenal Lutfi dari gue bujangan. Dulu Lutfi kerja di manajer gue. Adanya dia, si Iskandar, kerja di gue. Lutfi, Iskandar, Rido, adik kakak, sampai istrinya Lutfi, semua kerja di gue dulu, akhirnya. Terus pada mereka keluar, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Jadi itulah di rumah yang kerja di gue itu banyak banget, sampai 10 orang, karena semuanya pernah kerja di gue. Keluar, masuk lagi. Nah ketika mereka minta masuk lagi, ya udah gue tempatin di posisi-posisi yang sebetulnya nggak perlu ditambah orang. Kayak misal, ya udah kamu cuci setrika aja, ini kamu masak aja, ini kamu urus taman aja, ini kamu binatang aja, ini kamu ngepel dan ini saja, ini kamu jaga pintu malam saja, ini kamu jaga pintu siang saja. Ini karena semua udah keluar, gue udah ingetin ini tempat kerja yang paling enak di sini, sampai gue gitu, gue jamin sampai seperti itu. Habis keluar, masuk lagi dengan alasannya pas keluar cari pengalaman baru lah, apalah, masuk kayak alhamdulillah, dan gue senang karena udah pada kenal dan udah jadi saudara. Jadi Pak Lutfi juga udah jadi saudara gue juga. Ya kesalahan kemarin emang kesalahan gede sih, tapi gue ngerasa itu kesalahan bersama, kesalahan dia, kesalahan gue. Gue nggak ngingetin dia dan dia nggak inget sendiri. Sedih dia pasti jauh lebih sedih dari gue karena dia yang berinteraksi banget, sampai dia ngomong itu katanya seperti anaknya dia sendiri, sampai disuapin. Katanya dia pernah ngomong juga kan dia pengen nyebur rasanya, katanya main sesuap-suapan sama ikan-ikan. Sedalam itu dia kalau sama binatang. Dan itu istimewanya Lutfi. Tidak hanya ngasih makan dan bersihin kandang saja, tapi dia juga udah merangkul binatang tersebut jadi bagian dari diri dia. Kalau binatang sakit sama dia dibawa tidur. Tapi kenapa dia mutusin ya? Dan di pagi hari ini selamat pagi Pak Lutfi. Selamat pagi Pak.
Ya, Pak Lutfi pun udah bekerja dengan semangat seperti sedia kala. Semangat, eh? Semangat, terima kasih. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum guys. Giveaway dari The Hakims Channel. Road to 4M subscribers. Ayo, sudah subscribe atau belum? Nih, kalau mau, ini baju baseball eksklusif dari The Hakims. Gampang sekali. Apalagi eksklusifnya, di baliknya bisa ditulis nama sesuai dengan nama kamu dan juga pakai nomor punggung. Mau? Gampang sekali. Caranya, yang pertama, subscribe The Hakims Channel. Yang kedua, subscribe juga The Hakims Junior. Oke? Dan yang ketiga adalah harus follow Instagramnya Irfan Hakim 75. Seperti ini. Oke, ditunggu. Ayo, subscribe The Hakim Channel, subscribe The Hakim Junior, dan follow Instagram kita Irfan Hakim 75. Let's go.